pernah bosen suara saya. Enggak, sorry Bu, cuma sedikit Bu Oh, orangnya. Oh, enggak, no problem, enggak masalah. Yang kan sedikit yang dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang Sedikit. terpilih. No problem. Amin. Oke, izinkan saya share dulu. Ya, baik. terus maaf Ros kepulasan. Oke. Oh iya, Apakah nggak sudah apa-apa bisa Bu. Ya terlihat? udah, capek. Sudah Ibu. Sudah ya, baik. Teman-teman, Hari malam ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Hari Penghakiman Allah. Nah, kalau ngelihat judulnya, semua komennya gini, serem amat sih, gitu. Ya, tapi ini bacaan yang hari Kamis lalu. Saya sengaja mengulang yang Zoom hari Kamis untuk teman-teman di Jideng, karena banyak juga yang bertanya kepada saya sesudah Zoom hari Kamis. Jadi saya pikir ini ada baiknya kalau saya share juga Share. di Iya Bu, teman-teman KKI Jideng. makasih. Oke, nah saya mengambil ini berdasarkan Injil hari Kamis, yaitu dari Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Tapi hari ini saya hanya mau menyoroti tentang hal kerajaan surga, ya. Karena sehari sebelumnya, hari Rabu, itu sama tentang hal kerajaan surga. Jadi hal kerajaan surga itu diumpamakan orang yang pekerja ladang, yang hari Rabu ya, pekerja ladang yang menemukan mutiara, lalu cepat-cepat pergi untuk menjual semua miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kerajaan surga diumpamakan mutiara yang sangat berharga. Nah, hari Kamisnya kita diajak melihat masih lanjutannya tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah, hari ini, hari yang Kamis ini, melalui bacaan ini, itu kita diajak melihat kerajaan surga itu diumpamakan pukat. Pukat tahu kan ya, jala ya, yang ditebarkan untuk menjala ikan ya. Berarti ini bicara siapa yang di lingkungan nelayan ya. Dan Yesus itu paling sering bicara tentang ikan. Bahkan rasul-rasul yang pertama diundang untuk dipilih menjadi rasul itu juga penjala ikan, Penjala ikan. nelayan. Yes. Nah, kita membayangkan dulu bahwa pukat yang dilemparkan, jala yang dilemparkan di laut itu akhirnya berisi ikan-ikan. Nah, mari kita lihat mengumpulkan ikan berbagai jenis. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya agak kemerahan, ada yang bintik-bintik, ada yang enggak, dan seterusnya. Artinya beraneka jenis. Kemudian di sini dikatakan setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Artinya apa? Bahwa ikan tadi yang sudah tertangkap di jala tadi, di pukat tadi, dipisah-pisahkan. Ya, dipilah, dipisah, dipilih, ya, dipilih-pilih berdasarkan yang baik dan yang tidak baik. Ya, ini di sini kriterianya yang baik dan ikan yang tidak baik. Lihat teman-teman, tadi ada ikan warna-warni, ada ikan yang besar dan kecil, itu kalau dilihat dari ukurannya, dilihat dari warnanya, tapi ini pemilihan ini berdasarkan baik dan yang tidak baik. Saya berpikir yang baik itu pasti bentuknya besar, masih segar gitu ya.
Ya seperti ibu-ibu kalau ke pasar memilih ikan, pada saat kita membeli ikan pasti yang dipilih yang segar. Kalau matanya sudah burem ya, nggak cerah lagi pasti nggak dipilih. Kalau badannya sudah lembek-lembek ya kan, ibu-ibu biasanya pegang-pegang itu. Kalau udah insangnya, udah warnanya juga udah nggak seger, pasti itu ikan yang tidak baik. Nah, teman-teman, mari kita langsung berpikir bahwa ikan itu dipisah antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, kalau ini tadi kita bicara yang fisik ikan. Sekarang kita lihat hubungannya dengan akhir zaman. Ya, di sini dikatakan pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lihat, tadi nelayan memisahkan ikan baik dan ikan yang tidak baik. Sekarang pada akhir zaman, nah ini kerajaan surga, kerajaan Allah itu langsung kita diajak untuk membayangkan pada saat akhir zaman. Ya, pada saat akhir zaman dikatakan malaikat-malaikat yang dipilih Tuhan itu akan datang, diberi tugas untuk memisahkan manusia-manusia yang baik dan yang jahat. Perhatikan di sini ya, kita ikut yang mana nih? Nah, sesudah dipisahkan yang baik dan yang jahat, dikatakan lalu malaikat itu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Artinya mencampakkan itu apa? Membuang, memisahkan dari yang baik, ya tadi sudah dipisahkan yang baik dan yang jahat, ya kan? Lalu yang jahat tadi dibuang kemana? Ke dapur api. Waduh, jadi ikan goreng dong ya. Kalau itu ikan jadi ikan goreng, kalau manusia jadi apa nih? Dimasukkan ke dalam dapur api. Lalu dikatakan di situ, di dapur api itu digambarkan akan ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, itulah yang disebut, yang dikenal sebagai neraka. Jadi teman-teman, inilah gambaran kerajaan Allah di akhir zaman. Ya, ada surga, ada neraka, ya kan? Dan ini semua kita tahu. Ya, pada saat penghakiman terakhir, Yesus juga sudah memberikan gambaran, ada di dalam Injil. Yesus mengatakan, "Aku datang sebagai hakim yang adil, akan memisahkan yang baik, diumpamakan yang baik itu domba dan yang jahat itu apa? Kambing. Yes, domba dan kambing. Bayangkan ya. Yang domba langsung duduk di sebelah kanan. Suruh masuk di sebelah kanannya Yesus. Tapi yang jahat, yang kambing di sebelah kiri. Nah, itu gambaran lain. Yang kanan itu masuknya ke surga, seperti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sebelah kiri itu neraka, yang kambing tadi, ya. Baik, di sini kita semakin jelas. Sekarang, ini kan dari Injil. Sekarang kita lihat, kita mau belajar dari catatan harian Santa Faustina. Yuk, silahkan baca. Siapa mau baca? Saya 965. bantu ya. Iya, saya bantu Bu. Ya, silakan Bu. PHSF 965. Yesus memandang aku dan berkata, jiwa-jiwa pada binasa, meskipun sengsaraku amat pahit, maka kepada mereka aku memberikan harapan terakhir untuk selamat, yakni pesta kerahimanku. Kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Wahai juru tulis kerahimanku, tulislah, katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar. Tentang kerahimanku yang besar ini. Sebab hari yang mengerikan, yakni hari penghakimanku, sudah dekat. Baik, terima kasih Bu Ros. Teman-teman, ini yang ditulis oleh Faustina itu disuruh oleh Yesus sendiri.
Wahai juru tulis kerahimanku, tulislah. Lihat, ini perintah dari Yesus. Katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar ini. Sebab hari yang mengerikan, yakni hari penghakimanku, sudah dekat. Teman-teman, Yesus sendiri loh yang mengatakan hari penghakimanku sudah dekat. Wow. Ini kalau setiap kali kita membaca ini, ya, itu kita selalu diingatkan, awas, udah dekat. Seminggu lagi kita baca, awas, hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Setahun lagi kita baca, sama bacaannya. Hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Lalu ada juga yang bertanya, nah, jadi dekatnya kapan nih, Bu Maria? Tidak ada satupun yang tahu. Bahkan Yesus mengatakan kapan itu hari penghakiman akan tiba. Yesus bilang apa? Anak tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tetapi Yesus memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri di saat masih ada di dunia ini supaya kita sungguh-sungguh bisa masuk ke sebelah kanan. Maka Yesus ngomong ke kita semua, waspadalah, berjaga-jagalah, ya kan? Karena hari Tuhan tidak ada yang tahu. Ibaratnya atau seumpama pencuri yang datang, pencuri yang masuk ke rumah. Yang namanya pencuri tidak pernah permisi, betul nggak? Kalau permisi bukan pencuri, tamu yang sopan, ya kan? Tamu. Nah, ya, maka gambaran penghakiman, hari penghakiman itu tidak pernah real kapan. Artinya ini betul-betul misteri. Yesus sendiri mengatakan hanya Bapakku yang tahu. Maka teman-teman, kita simak sekarang. Kalau Yesus pesan kepada Faustina, katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar. Lalu apa hubungannya hari penghakiman dengan kerahiman? Wah, menarik nih ya. Pasti ada hubungannya. Ada yang kita membayangkan penghakiman itu tadi memisahkan, ya kan, menyeleksi, diseleksi mana yang baik, mana yang jahat, ya kan, orang baik dan orang jahat. Lalu orang baik masuk ke kanan, masuk ke surga. Orang jahat masuknya ke neraka, seperti itu. Tetapi apa hubungannya dengan kerahiman? Yang namanya penghakiman, kita tahu hakim itu harus adil. Dan kita juga mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya hakim yang akan mengadili di akhir zaman. Dan kita percaya, kita yakin bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil. Nah, berbicara tentang keadilan dan kerahiman, kalau kita menyimak hanya secara eksplisit, secara harafiah, itu pasti seolah-olah berlawanan. Yang nama Allah yang Maha Rahim itu Allah yang berbelas kasih. Setuju ya? Allah yang adil itu pasti Allah yang betul-betul menegakkan keadilan. Salah ya dihukum. Kalau benar baru dikasih hadiah. Kan gitu. Orang benar hadiahnya surga. Orang jahat hadiahnya neraka. Itu udah pasti. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kan? Tuhan mengatakan itu kan? Nah, lalu pertanyaan kita secara harafiah nih, kita selalu berpikir begini, loh, apa hubungannya keadilan Allah dan kerahiman? Ini Yesus sendiri loh pesan sama Faustina, katakan kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar. Lah kalau kita tahu kerahiman adalah maha berbelas kasih, karena maha rahim itu sama dengan Allah yang berbelas kasih. Ya toh? Kalau Allah yang berbelas kasih, kenapa dihubungkan dengan hari
penghakiman, bahkan diberi penjelasan lagi, hari penghakiman yang mengerikan. Mengapa dikatakan mengerikan? Karena tidak ada satupun manusia yang luput dari penghakiman Tuhan. Jadi pada saat penghakiman nanti, face to face, tatap mata dengan mata, Tuhan akan menjumpai kita one by one. Gak ada titip-titipan. Yang namanya pengadilan itu benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Gak bisa suami istri titip. Contoh, istrinya rajin ke gereja, pelayanan di mana-mana. Suaminya nggak mau. Ngaku dosa aja enggak misalnya ya. Lalu nanti kalau meninggal ya sudah berhadapan dengan Tuhan, nggak ada titip atau KKN. Tuhan, kan dulu kan istriku sudah mewakili aku gitu kan. Sudah rajin misa, pelayanan ini itu. Nah, KKN. Yesus tidak pernah mengenal KKN. Maka dikatakan Yesus itu adalah adil. Adil. Tidak terima sogokan ya. Di dunia kita bisa nyogok ya. Main KKN di mana-mana bisa. Tapi nanti di surga malaikat pun tidak bisa disogok. Hati-hati. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kerahiman Tuhan di mana. Nah, ini baru kita maju di sini. Jiwa-jiwa pada binasa meskipun sengsaraku amat pahit. Yesus sudah menyerahkan dirinya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa siapa? Dosa semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Yesus disalib bukan hanya untuk orang Kristen atau Katolik. Tidak. Tapi lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, termasuk yang memusuhinya sekalipun. Nah, jadi betul kalau di sini dikatakan, satu sisi dari pihaknya Allah tidak pernah tega membiarkan manusia ciptaannya binasa. Maka karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada semua ciptaan, semua jiwa, semua manusia di dunia ini yang sungguh-sungguh diciptakan berdasarkan belas kasihnya, berdasarkan kerahimannya, berdasarkan cinta kasihnya. Bahkan jelas sekali dikatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Wow. Jadi di sini Yesus mau mengatakan apa? Sekalipun aku sudah mati di kayu salib, menderita sengsara yang begini, masih banyak juga loh yang tidak mau percaya dan mengakui aku. Pada janjinya, siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Karena kebalikannya, siapa yang percaya tidak binasa. Oke? Sampai di sini kita ngerti ya. Nah, lalu Yesus mengatakan apa? Kepada mereka yang mana? Mereka yang tidak percaya. Mereka yang masih memusuhi Yesus. Mereka yang tidak mau menerima Yesus. Tetap Yesus itu, Allah Bapa itu, memberikan papan terakhir. Memberikan harapan terakhir. Supaya selamat. Wah, ini benar-benar luar biasa. Maka betul dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Saking besarnya, saking tak terbatasnya. Sampai last minute orang sudah megap-megap mau mati. Tetapi masih bisa terselamatkan. Kalau di saat-saat last minute itu jiwa ini mau berbalik, mau
berpaling kepada kerahiman Allah. Istimewa. Saya merenungkan ini, semakin saya jatuh cinta dengan Allah yang Maha Rahim. Luar biasa. Benar-benar tidak terbatas kasihnya kepada manusia ini. Hebat. Ya. Jadi, mari teman-teman kita sadari, pesta kerahiman Allah yang diberikan secara khusus oleh Yesus pada minggu kedua Paskah, setahun satu kali. Maka dikatakan, siapa yang datang pada hari pesta kerahimanku, siapapun itu akan mendapat penghapusan dosa. Keren, keren banget. Maka teman-teman, kita yang sudah tahu, kita yang mengaku sebagai devosan kerahiman, kita yang sudah mengaku dan membanggakan diri sebagai tim dari kerahiman ilahi, jangan menyia-nyiakan rahmat kerahiman Allah. Dan kita semua juga diberi perintah yang sama dengan Faustina. Katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku yang besar ini. Inilah tugas kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Ya, kita diberi tugas untuk apa? Untuk mewartakan. Katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku. Wow. Jadi tidak ada terkecuali. Kita semua diutus, kita semua dipilih untuk mewartakan kerahiman Allah. Kepada siapa? Kepada semua jiwa-jiwa, termasuk jiwa-jiwa yang masih belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas kita bersama, teman-teman. Tentunya kita juga pakai akal budi untuk mewartakan ini. Enggak terus pidato di mana-mana, di perempatan jalan. Woi, saya mau mengabarkan tentang kerahiman Allah. Enggak begitu juga. Nanti kita masuk ke rumah sakit jiwa, ya kan? Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, ini adalah tugas semua orang. Tugas semua pengikut Kristus untuk terus-menerus mewartakan tentang kerahiman Allah. Oke, menarik. Sekarang lihat ini. Berikutnya, nomor 83, silakan. Yang mau baca langsung buka mic-nya. Oke, aku baca ya. Yes, Mami Hilda. DHSF 83. Tulislah ini sebelum aku datang sebagai hakim yang adil. Aku akan datang lebih dulu sebagai raja kerahiman. Sebelum hari penghakiman tiba, akan diberikan tanda kepada umat manusia di langit sebagai berikut. Semua penerangan di langit akan padam dan akan ada kegelapan yang pekat di seluruh bumi. Kemudian tanda salib akan terlihat di langit. Dan dari luka-luka di mana tangan dan kaki juru selamat dipaku, memancarkan cahaya terang benderang yang akan menyinari bumi selama waktu tertentu. Ini akan terjadi tidak lama sebelum hari terakhir. Baik, terima kasih Mami Hilda. Teman-teman, lagi-lagi Yesus mengingatkan bahwa sebelum aku datang sebagai hakim yang adil. Lihat, Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai hakim yang adil. Tetapi jangan takut, karena Yesus yang Maha Rahim itu mengatakan, aku akan datang lebih dulu sebagai Raja Kerahiman. Raja Kerahiman, tadi saya mengatakan, kerahiman itu artinya berbelas kasih. Jadi sebelum Yesus mengambil palu untuk mengetok, tok, kamu ke kiri, masuk neraka, tok, kamu ke kiri, masuk neraka. Sebelum palu itu diketok
sebagai hakim yang adil, Yesus memberikan kesempatan, yaitu sebagai raja kerahiman. Yaitu tadi dikatakan melalui apa? Melalui pesta kerahiman, yaitu minggu kedua setelah Paskah. Lihat teman-teman, disinilah kita semua akan mendapat rahmat yang istimewa, yaitu indulgensi penuh. Apa itu indulgensi penuh? Indulgensi penuh adalah penghapusan dosa-dosa, penghapusan dosa, dan apanya? Kalau kita dosa pasti dihukum. Ada indulgensi penuh, itu dihapuskan semua dosa plus hukumannya. Keren kan? Artinya apa? Segala-galanya yang harusnya ditimpakan kepada kita, hukuman yang harusnya kita terima karena memang kita berbuat dosa, itu pada pesta kerahiman ilahi itu akan dihapuskan semuanya. Kita akan dibersihkan, kita akan dikuduskan. Maka jangan menyia-nyiakan pesta kerahiman ilahi. Mumpung belum terlambat, ya. Jangan sampai nanti Yesus datang sebagai hakim, di mana kita tidak melihat atau kita tidak sadar sebelum Yesus menghakimi kita, Yesus mengatakan, "Aku datang sebagai raja kerahiman." Saya pernah membayangkan hal ini, seandainya, saya kan suka berandai-andai nih, seandainya banyak orang yang masih belum menyadari akan Yesus sebagai Raja Kerahiman. Ya, jadi waktu di dunia ini enak-enakan, udah tahu itu dosa tapi dilanggar, udah tahu korupsi itu dosa tapi dilanggar, udah tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran segala sesuatu dosa yang kita lakukan itu nantinya akan diadili dengan hakim yang adil. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kita menabur kejahatan, ya pasti kita juga akan menuai hukuman. Ya toh, kalau kita mencuri, ya kita juga akan dihukum sebagai pencuri dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, pernah nggak teman-teman juga ngebayangin, waduh, nanti kalau Yesus datang sebagai hakim, ya, apa yang harus saya lakukan? Atau pengadilan semacam apa yang harus saya tanggung? Maka, mari kita sadari terus-menerus bahwa begitu kita melakukan dosa, sekecil apapun itu, yang namanya dosa itu melanggar hukum kasih. Itu dosa. Itu definisi dosa. Melanggar hukum kasih. Itu dosa. Ya. Tetapi kita harus bersyukur bahwa di gereja Katolik itu terus-menerus Yesus memberikan satu rahmat. Yesus memberikan satu wadah, kesempatan untuk kita mengaku dosa. Ada satu tempat di mana kita dipanggil untuk mengakukan segala dosa-dosa. Sehingga dosa kita nggak sampai numpuk. Nggak sampai nanti kalau sudah akhir hidup baru kita sadar dosa sudah terlambat. Nanti ada malaikat pengadil yang dipakai Tuhan untuk mengadili kita. Yang tadi digambarkan di Injil tadi, malaikat datang untuk memisahkan manusia yang jahat dan manusia yang baik. Lalu nanti malaikatnya mengatakan, terlambat sudah. Nah loh, kita belum sempat ngaku dosa, kita belum sempat bertobat, tiba-tiba kita dipanggil. Bagaimana kalau kayak gitu? Ya, amit-amit ya, jangan sampai terjadi ya. Maka kita mengadakan persekutuan doa, kita mengadakan hal-hal seperti ini untuk saling belajar, untuk saling mengingatkan. Jangan sampai terlambat sudah. Waduh, gawat. Apalagi nanti kalau kita udah ketemu dengan Yesus yang mau mengadili. Terus kita bilang, Tuhan Yesus, dulu kan saya muridmu, dulu kan saya sudah berbuat baik. Yesus mengatakan, kapan? Ternyata kita bohong. Ya, maka jangan seperti itu. Oke. Baik, teman-teman, selagi masih ada waktu,
sebelum hari penghakiman tiba, ini dia. Sebelum hari penghakiman tiba, Yesus memberikan tanda kepada kita semua. Apa tuh tandanya? Satu, semua penerang di langit akan padam. Itu kalau alam mengatakan gerhana apa ya? Gerhana matahari, gerhana bulan. Yang gelap semuanya itu gerhana apa? Saya lupa itu. Matahari. Gerhana matahari yang semuanya Matahari. gelap. Ya, tidak ada cahaya satupun. Nah, lalu yaitu tanda-tanda akhir zaman. Lalu ada dan akan ada kegelapan yang pekat di seluruh bumi. Lihat, tidak ada penerangan. Setitik terang ada nggak ada. Semuanya gelap gulita. Tetapi sesudah gelap semuanya akan muncul terlihat di langit salib. Tanda salib. Dan dari tanda salib itu, salibnya bukan sembarang salib, tetapi salib Yesus. Di mana dari luka-luka ada di tangan, di kaki, ya, yang bekas Yesus dipaku. Bekas pakunya itu akan memancarkan cahaya yang terang benderang yang akan menyinari bumi selama waktu tertentu. Teman-teman, ini juga ada di kitab Wahyu. Ini tanda akhir zaman. Maka sebelum tanda ini kita lihat, mari jangan menyia-nyiakan waktu untuk terus-menerus kita mendekatkan diri kita kepada Yesus Sang Raja Kerahiman. Untuk apa? Untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita. Sebelum malaikat-malaikat datang untuk memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk memisahkan mana manusia yang berdosa, mana manusia yang tidak berdosa. Maka teman-teman, selagi ada waktu, selagi kita masih diberi kesempatan, mari terus-menerus kita harus waspada. Jangan sampai nanti ada nyanyian terlambat sudah. Nah, kalau sudah terlambat kita mau kemana? Penghakiman terakhir itu Yesus datang dengan para malaikat, dengan para kudusnya untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Oke, lanjut sekarang. Yes. Nah, ini dia. 660, silakan. Teman-teman, Yang mau baca mungkin langsung boleh buka saya, mic-nya. ya, saya bacakan kalau tidak ada. Oke. BHSF 660. Oh Yesusku, pada hari penghakiman terakhir, Engkau akan meminta dariku pertanggungjawaban atas karya kerahiman ini. Faustina menuliskan ini. Oh Yesusku, pada hari penghakiman terakhir. Ya kan? Di dalam syahadat kita percaya itu. Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Nah, yang namanya hakim itu minta pertanggungjawaban dari kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia ini. Maka betul sekali kalau di sini Faustina menuliskan, oh Yesusku, pada hari penghakiman terakhir, Engkau akan meminta pertanggungjawaban atas karya kerahiman ini. Tidak ada satupun yang lolos dari penghakiman. Jadi kita semua juga nanti akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai.
Ya, nanti ini one by one kita pasti akan berjumpa dengan hakim yang paling adil di dalam tahta kerajaannya, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus tinggal nanya, Varia, selama kamu di dunia, apa yang sudah kamu lakukan? Nanti Yesus mengeluarkan timbangan. Banyak yang bagus atau banyak yang jelek. Nah loh, kalau timbangannya begini, banyak yang jahat, waduh, sudah pasti. Yesus mengatakan, enyahlah engkau. Waduh, gawat deh. Pintu surga tertutup. Tapi kalau kita yang sudah tahu tentang kerahiman Tuhan, kita sudah diberi pengajaran tentang berbelas kasih terhadap sesama. Saya yakin, kita semua yang ada di Zoom ini, semua akan kembali ke pangkuan Yesus. Wah, keren. Amin ya. Amin Amin. dong. Nah, lihat di sini, Yesus meminta pertanggungjawaban. Dan ini one by one. Yesus adalah hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok pakai apapun juga. Yesus adalah satu-satunya hakim yang tidak menerima sogokan apapun juga. Nggak ada KKN. Nggak ada. Di surga nggak ada KKN. Kalau di sini masih banyak KKN, nanti di surga kecelek. Yang udah biasa KKN di sana, sorry ye, gue tolak lo. Nah lo, gimana kalau kayak gitu? Makanya jangan membiasakan diri untuk nyokok sana, nyokok sini, ya kan? Jangan. Yang lurus-lurus aja. Nah, lihat di sini. Oh, hakim yang adil. Ini Faustina menjuluki Yesus sebagai hakim yang adil. Nggak ada hakim di dunia ini yang adil, benar-benar adil. Nggak ada. Nanti hakim yang adil hanya Yesus satu-satunya. Maka Faustina mengatakan, oh hakim yang adil, yang sekaligus mempelaiku, tolonglah aku melakukan kehendak-Mu yang kudus. Teman-teman, mari kita belajar kerendahan hati dari Faustina. Faustina itu dipilih oleh Yesus karena apa? Karena kejujurannya, ketulusan hatinya, ya. Karena dia benar-benar taat kepada kehendak Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Faustina melakukan dengan segenap hati, maka dia diangkat menjadi santa karena kesuciannya. Pertanyaannya buat kita sudah tahu secara intelektual, kita tahu bahwa nanti tidak ada satupun manusia yang lolos dari penghakiman terakhir. Kita semua akan diadili. Kita semua akan berhadapan mata dengan mata, muka dengan muka. Berhadapan dengan Yesus, hakim yang adil. Nanti kita ditanya, Varia, sepanjang hidup kamu apa aja yang kamu lakukan? Nah, lalu saya menceritakan, ini Tuhan yang udah aku lakukan, begini, 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 begini. Nanti kalau ada yang bohong, Yesus langsung bilang, dedot. Nanti dihitung sama Yesus tuh, bohongnya berapa kali tuh. Ya kan? Begitu bohongnya banyak, ya kan? Kayak tadi tuh, neraca gini. Kalau lebih banyak yang baik, Yesus mengatakan, masuk kanan, duduk di sebelah kananku. Wah, masuk surga. Tapi kalau nanti banyak dedotnya, bohong, dedot. Nah, itu masuk ke neraka. Nah, lo gimana? Dikatakan di neraka banyaklah kertak gigi. Waduh, serem banget ya. Nah, lihat, mari kita belajar seperti Faustina. Ya, belajar seperti Faustina. Oh, hati Yesus yang maha rahim. Kalau kita bukan mempelainya loh ya. Kalau Faustina mempelai Yesus, tapi kalau kita anak-anak. Jadi, oh hati Yesus yang maha rahim. Inilah kami anak-anak-Mu. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Kita bisa minta punya hati yang berbelas kasih seperti hatinya Yesus. Hati Yesus itu yang maha berbelas kasih.
Maha itu artinya paling top, nggak ada lagi di atasnya. Ya, kita seringkali menyanyikan lagu Ku mau sepertimu Yesus, ya kan? Disempurnakan selalu. Lihat ya. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita jauh dari sempurna. Tapi kita masih dikasih kesempatan untuk semakin hari menyadari kekurangan-kekurangan kita. Lalu dari kekurangan itu kita cepat-cepat berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, berubah. Ya kan? Berubah menjadi apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuh, kita harus terus-menerus setiap hari mau berubah seperti Power Ranger, berubah gitu kan? Power Ranger itu berubah menjadi apa? Menjadi pahlawan. Kita berubah menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Dia. Nah, maka mari kita belajar seperti Faustina. Jadikanlah hatiku seperti hatimu, Tuhan. Hati Yesus itu ciri khas dari Yesus yang membedakan manusia dengan Yesus adalah belas kasih. Yesus adalah sumber belas kasih. Yesus tidak pernah habis untuk memberikan kasihnya. Dan Yesus itu melebihi ibu. Kalau ibu aja kita bisa menyakiti kasih ibu. Ya kan? Tak terhingga. Kasihnya tak terhingga sepanjang masa. Lah Yesus itu lebih dari ibu. Iya kan? Jadi artinya apa? Jangan takut untuk terus-menerus menimba kasih Tuhan. Karena Yesus adalah sumber kasih dan tidak pernah yang namanya habis. Tak habis-habisnya kasih Tuhan. Tidak pernah habis. Semakin ditimba, semakin kita mendapatkan, mengambil kasih Tuhan. Tidak pernah habis. Jangan takut kita terus-menerus menimba kasih Tuhan. Tetapi bukan untuk diri kita sendiri. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran. Kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan kasih. Sesudah kita menerima kasih Tuhan, kita wajib untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Maka teman-teman terus-menerus kita minta kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Jadikanlah hatiku seperti hatimu yang penuh belas kasih. Ya kan? Jadi kita praktek di dunia ini berbelas kasih kepada sesama. Oke. Yeps, ini kayaknya nomor terakhir. 1470. Silahkan. Teman-teman, Hari ini ada nggak ada yang bapak-bapak ya yang ikut ya? tadi ada Pak Yopi saya lihat. Thomas, Pak Yopi Ya udah, silakan. saya baca deh. Saya baca deh. Iya, udah lama nih Pak Yopi menghilang. Dia Iya kemarin nih tuh. Pak Yopi nih jagoan kita nih. Iya, Pak. Ya, Silakan Pak. 1470. Oh, betapa indahnya bahwa Yesus akan menghakimi kita seturut hati nurani kita dan tidak menurut perkataan serta penilaian manusia. Oh, kebaikan yang tak terselami. Aku melihat bahwa engkau penuh kebaikan justru ditindak penghakiman. Ya. Lanjut Pak. Lanjut. Putriku, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa aku memberikan kerahimanku kepada mereka sebagai suatu pembelaan. Aku sendiri bertempur menggantikan mereka dan menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapakku. Terima kasih Pak Yopi. Ini tepat yang membacakan lelaki, ya kan? Ya. Oke, Tegas. teman-teman kita perhatikan baik-baik di sini. Ya. Kita semua tidak ada yang luput dari yang namanya penghakiman terakhir. Yesus nanti datang untuk menghakimi semua manusia. Tidak ada yang terluput dari penghakiman. Sebelum kita masuk surga,
Sebelum pintu surga dibuka, kita menunggu pengadilan Tuhan. Ya. Maka mari kita perhatikan di sini. Betapa indahnya bahwa Yesus akan menghakimi kita seturut hati nurani kita dan tidak menurut perkataan serta penilaian manusia. Jadi bukan manusia, bukan ukuran manusia. Yesus mengadili kita berdasarkan hati nurani. Apa yang ada di dalam hati kita, Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, kita belum sampai ngomong atau kita bisa juga bohong, tetapi Tuhan melihat hati kita karena di dalam hati kita tidak ada kebohongan. Di dalam hati kita itu semuanya murni. Ya, nggak ada yang palsu. Nah, lalu lihat Faustina mengatakan apa? Aku melihat bahwa engkau penuh kebaikan. Justru ditindak penghakiman. Teman-teman kita membayangkan ya, kalau Yesus itu betul-betul hakim yang adil, yang betul-betul adil, bayangkan, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Betul nggak? Dengan kata lain, tidak ada manusia di dunia ini yang perfect, sempurna, nggak pernah berbuat salah, nggak ada. Sebaik-baiknya paus yang dikatakan Bapak Suci, tetap juga ada dosanya. Karena semua manusia di kolong bumi ini tidak ada yang disebut suci hatinya. Bapak Suci Paus yang akan datang nanti di bulan September ini, itu Bapak Suci itu jabatannya. Tetapi apakah hatinya 100% suci? So pasti tidak. Sekalipun Paus dikatakan Bapak Suci, tetapi beliau adalah manusia yang masih punya hawa nafsu, yang masih punya keinginan-keinginan, yang masih belum mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka teman-teman, tidak ada satupun manusia di kolong bumi ini yang tidak melalui penghakiman terakhir. Jadi nanti Yesus akan datang sebagai hakim yang adil di saat kita sudah menghadap beliau. Dan nanti di dalam penghakiman terakhir tidak ada satupun yang bisa membela kita. Tidak seperti pengadilan meja hijau di dunia ini. Semua orang yang menghadapi pengadilan di dunia ini akan berlomba-lomba mencari pembela-pembela yang luar biasa. Ya kan? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu luar biasanya hakim. Itu luar biasanya pembela. Hebat. Tetapi pembelaan atau penghakiman terakhir tidak perlu pakai pembela-pembela. Di mata Yesus tidak berlaku pembela-pembela. Nggak ada, nggak ada. Ya. Jadi nanti kita pada saat kita harus berjumpa dengan Yesus mata dengan mata. Ya, artinya apa? Kita bertatapan muka dengan Yesus tanpa perantara, langsung dengan Yesus sebagai hakim yang adil. Maka di situ kata Faustina, aku melihat bahwa engkau Yesus penuh kebaikan justru ditindak penghakiman. Lalu Yesus pesan kepada Faustina, putriku, katakanlah kepada jiwa-jiwa, termasuk kepada kita saat ini. Ayo buka telinganya, buka telinganya. Yesus mengatakan ini kepada kita.
Aku memberikan kerahimanku kepada mereka sebagai suatu pembelaan. Nah, ini maksudnya apa di situ? Tidak ada satupun pembela di dunia ini kecuali Yesus. Yesus membela kita di hadapan Allah Bapa. Di saat Bapaknya mau menghakimi kita, Yesus cepat-cepat berdiri di depan Bapaknya. Dan Yesus membela kita semua. Itu Yesus janji. Aku sendiri bertempur menggantikan mereka. Dan menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapa. Teman-teman, luar biasa. Kita punya pembela. Tetapi ada syaratnya. Yesus tidak mau membela sembarang orang. Yesus hanya mau menjadi pembela bagi orang-orang yang sepanjang hidupnya percaya kepadanya. Dan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana atau sikap percaya yang seperti apa? Orang yang percaya itu bagaimana sih? Cukup percaya cuma di mulut doang. Aku percaya akan Allah cukup cuma mulutnya doang. Atau percaya yang seperti apa yang bakal dibela mati-matian oleh Yesus? Karena Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa. Nggak bakalan masuk neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janjinya. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, barang siapa percaya? Yang namanya percaya itu gimana sih? Kriteria orang percaya itu seperti apa sih? Percaya itu menyerahkan seluruh hidup dan matinya. Aku percaya akan Allah. Percaya penuh. Ya, kita diajarkan oleh Yesus bagaimana kita mempersiapkan diri kita sepanjang kita hidup ini untuk terus-menerus percaya. Aku percaya akan Allah Bapa. Yang kedua, aku percaya akan Yesus putranya yang tunggal. Yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Kenapa kita sepanjang kita di dunia ini, terutama kalau kita sedang ekaristi, pasti ada. Mari kita mengaku syahadat, ya, mengakukan iman kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Allah Putra, dan kita percaya kepada Allah Roh Kudus. Teman-teman, yang namanya percaya itu batasnya seperti apa? Percaya itu gimana toh? Yang dikatakan percaya penuh itu seperti apa? Percaya tuh nggak boleh setengah-setengah, tapi harus full. Artinya apa ya? Nah, Yesus mau membela kita nanti pada saat Allah akan datang menghakimi kita. Yesus sebagai putranya, ya, ini fungsi Yesus kan, Yesus sebagai putra Allah yang diutus ke dunia sebagai manusia, dalam wujud manusia. Tapi Yesus adalah Allah sendiri, ya kan? Pada firman-Nya adalah, pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus, Allah Putra. Lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus naik ke surga, lalu dia meninggalkan Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk menuntun setiap langkah kita supaya kita tidak terjerumus. Nah, teman-teman, kalau Yesus sendiri mengatakan, aku akan memberikan kerahimanku kepada mereka sebagai suatu pembelaan. Yang namanya nanti di pengadilan terakhir, ya toh, terakhir, penghakiman terakhir. Ya, yang nanti akan jadi hakimnya siapa? Yesus tadi mengatakan, akulah hakim yang adil. Tidak ada satupun di dunia ini yang predikatnya hakim yang adil.
Ya kan? Hakim di dunia ini yang kita tahu dari TV-TV, hakimnya bisa disogok. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau hakimnya mata duitan. Demi uang, bisa memutarbalikkan fakta. Tapi Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah hakim yang adil. Adil itu tidak pernah merugikan siapapun. Yang namanya adil itu benar-benar berdasarkan apa yang mestinya, sejujur-jujurnya. Kalau kamu salah, ya ditok salah, tok berdosa. Nggak ada orang salah masuk, orang yang benar masuk dimasukkan penjara, nggak ada. Nggak ada salah tangkap, nggak ada. Ya, Yesus sebagai hakim yang adil. Tetapi tadi dikatakan sebelum Yesus datang sebagai hakim, Yesus akan lebih dulu datang sebagai apa tadi? Apa tadi? Pembela. Raja kerahiman. Yesus akan datang sebagai pembela. Nih, Yesus yang akan membela kita. Dengan cara apa? Lihat, aku sendiri bertempur menggantikan mereka. Bertempur. Menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapa. Teman-teman, pandanglah salib. Kalau sekarang ada di hadapan teman-teman salib, pandang. Pandang baik-baik salib. Dan kita lihat, Yesus yang disalib, dua tangannya dipaku, kiri dan kanan. Kepalanya bercucuran darah karena diberi mahkota duri. Kakinya dijadikan satu dipaku. Lambungnya ditikam dengan tombak, mengeluarkan darah dan air. Yesus telah menggantikan kita. Yesus bertempur menggantikan kita. Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menggantikan kita. Yang sebenarnya ini yang dikatakan Yesus. Aku sendiri bertempur menggantikan semua manusia, termasuk Anda dan saya. Untuk apa disalib? Untuk menahan murka Bapa, menahan, membatalkan kemarahan Tuhan, Allah Bapanya. Yang mana semestinya kalau kita berbuat dosa ya kita yang dihukum, bukan? Yesus itu memang 100% menjadi manusia, sama dengan kita, tetapi Yesus tidak punya noda dosa. Itu yang membedakan kita dengan Yesus sebagai manusia. Yesus manusia yang punya perasaan seperti kita. Yesus manusia yang juga menunjukkan kelemahan dia sebagai manusia. Di saat dia disalib, dia tidak berkutik. Akhirnya mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menggantikan kita. Yang semestinya disalib adalah kita. Karena hukum salib adalah hukum manusia. Manusia dihukum pada zamannya Yesus itu dengan salib karena dianggap paling berdosa atau melakukan dosa yang besar. Yesus menggantikan kita di kayu salib untuk menahan kemarahan Bapa yang semestinya, yang sepantasnya dijatuhkan untuk kita yang telah berbuat dosa. Keren ya? Keren banget teman-teman. Saya beberapa kali merenungkan hal ini. Keren, luar biasa. Maka sekali lagi jangan menyia-nyiakan wafatnya Yesus di kayu salib. Dan kita harus menyadari who am I? Siapa kita? Kita hanyalah debu. Kita manusia busuk.
kita manusia yang terus-menerus berbuat dosa, maka sadarilah kita harus terus-menerus mengandalkan Yesus. Kita terus-menerus menimba kekuatan dari Yesus. Dan kita terus-menerus memegang Yesus dalam setiap langkah kita. Karena Yesus satu-satunya yang akan membela kita di hadapan Bapaknya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Karya. Yeps. Bagus sekali, jelas, tegas. Ini udah kalau udah dijelaskan gini masih bandel ya. Udah ya. Terlambat sudah. Kasihan Iya, Yesusnya ya. Makanya dikatakan betapa degil hatimu. Aduh, itulah kita. iya. Hari ini sadar, besok berbuat dosa Lupa lagi. lagi. Iya.